Halo, selamat pagi Sobat Gila. Balik lagi di Weekend Gila di era new normal. Gue balik lagi karena kita ada di Subang. Tapi yang bikin beda adalah kali ini gue pakai masker. Nah, yang paling penting di era new normal ini gue mau kasih lu tips gimana sih caranya lu tetap bisa aman dan bisa tetap adventure tapi dengan protokol yang baru. Ini tips-tips dari gue. Pertama, lo sebelum bepergian harus make sure kalau misalnya lo sehat dan semua partner perjalanan lo sehat. Jadi nggak boleh ada pilek sedikit pun, nggak boleh ada sore throat. Pokoknya dalam keadaan yang super oke. Dan kalau misalnya ada sedikit, mendingan batal gitu. Jadi semua teman-teman perjalanan lo harus sehat. Kedua, waktu lo mau bepergian, pilihlah tempat yang sepi dari orang dan limit interaksi lo sama orang lain. Jadi bisa mungkin lo nggak berinteraksi sama orang-orang banyak dan keep it ke tim lo aja gitu. Nah, seperti tempat yang kita mau pergi ini, tempatnya bakalan sepi banget, jarang dari orang. Menurut research, tepatnya anti mainstream. Kalau biasanya kita udah anti mainstream, kali ini kita super anti mainstream, in the middle of nowhere gitu. Itu tip kedua gua. Dan harus outdoor. Jadi sebisa mungkin tempat yang mau pergi outdoor. Nah, karena emang weekend gila tiap kali selalu outdoor, jadi ya pas banget ya kan. Nah, tips selanjutnya, tips yang ketiga, lindungin lo dan lindungin orang lain juga dengan menggunakan masker kayak gua. Gua menggunakan masker yang kalau orang biasanya maskernya nutup, gua spesial karena gua sering banget pakai masker. Dan lo bakal pakai masker ini dari pagi sampai sore kalau lu jalan-jalan. Pakai masker yang ada sedikit rongganya antara hidung sama mulut nih. Sebisa mungkin pakai masker yang kayak gini kalau untuk waktu yang lama, karena itu mudahkan lo buat nafas, mudahkan lo banget. Masker kain juga cukup sebenarnya. Yang penting kalau misalnya lu ngomong nggak langsung kemana-mana gitu. Dan yang paling oke lagi, pakai face shield. Tips selanjutnya adalah transportasi. Gimana cara lu travel kalau misalnya dari era normal ini. Nah, kalau misalnya lu naik pesawat, make sure lo PCR atau rapid test kan. Kalau misalnya naik bus, gua saranin juga lo tes juga. Dan pilih bus yang emang kapasitasnya mungkin 50% atau kurang. Tapi yang paling oke sekarang nih, apalagi buat weekend gila yang kita juga berpergian sekitar Jakarta aja, kita menggunakan mobil pribadi. Dan siapakah partner kita kali ini? Partner kita kali ini adalah Bapak Judo Indonesia. Tuh orangnya tuh. Orangnya di dalam kacanya riban banget, jadi nggak kelihatan. Buka kaca lo, woi. Buka. Nah, ini bapaknya. Kenapa gue bisa join weekend gila tuh agak lucu sih. Jadi awalnya kan gue sama Nino udah kenal lama banget kan. Terus kayak tiba-tiba dia nge-DM gue kayak biasa, kayak Jer, lu punya mobil gak? Gitu. Terus gue ya gue jawab aja ya punya gitu. Akhirnya dia tanyain bisa nyetir gak, punya SIM gak ya? Gue bilang iya. Terus dia straight to the point aja, udah yuk gue pinjam mobil lu, Nina. Iya udah. Kita milih partner Jeremy karena kita memang lagi cari partner yang kita udah pernah pergi sebelumnya, yang udah siap misalnya buat rapid test segala macam. Nah, menurut gue Jeremy orang yang pas karena dia orang yang asik, dia orangnya kayak laid back banget, jadi kita pilih Jeremy buat jadi partner weekend gitu. Nah, lu kalau misalnya udah di dalam keadaan yang, kalau misalnya dalam mobil nih, tips paling gampang selain lu pakai masker dan face shield adalah lu membuka jendela lu. Kenapa? Karena udara masuk, sirkulasi udara itu penting banget. Mau di dalam ruangan seperti kamar tidur atau mobil, make sure kalau misalnya lo bersama sama orang lain, sirkulasi udara itu mengalir terus. Nah, lo pengen tahu kita kemana? Karena kita juga nggak tahu kita mau kemana. Tunggu aja. Oke, siap, Manyar. Siap jalan? Siap. Yuk, mari. Yuk. Jadi setelah kurang dengan kebimbangan, kita akhirnya memutuskan buat ke Curug Biru.
Nah, jadi itu tujuan kita pertama kan di Curug Poliangka. Nah, itu sebenarnya kita searching di Google doang karena emang kita nggak tahu mau ke curug mana. Akhirnya nemu tuh Curug Poliangka. Walaupun sebenarnya kan si Nino sama tim Weekend Gila ini udah pernah ke Subang ya. Tapi kayak mereka tuh pengen cari tempat baru lagi. Anyways, kenapa kita milih Curug Biru ini atau Poliangka? Karena curug ini nggak banyak orang yang tahu. Tapi kok ada di Google Maps? Ya maksudnya nggak banyak orang yang pergi ke sana. Menurut dari Instagram ya belum ada, maksudnya belum banyak gitu. Kalau kita nanya sekitar juga kayaknya kayak apa sih gitu. Jadi ya udahlah, kita cobain aja. Ini jalannya bener nggak, No? Dari tadi cuma ada satu jalan sih, Jer. Oh gitu. Enggak, gue ragu. Maksudnya kalau cuma ada satu jalan ya pasti bener lah. Kalau nggak ada belokan dari tadi. Gue bingung sih sebenarnya. Karena sesepi itu nggak kayak Jakarta kan. Gimana ya? Gue kan orang Jakarta gitu. Terus ya sepi. Tapi enak sih, gue sukanya. Oke, FYI ini bener-bener pertama kali gue ke Subang. Terus yang gue rasain ya udaranya enak banget sih. Jadi lo mau tinggal di Subang? Enggak. Tetap Jakarta. Kenapa? Gue kayak udah nyamannya walaupun macet ya. Oke, jadi gue excited banget buat jalan-jalan. Tapi nggak lupa juga kalau misalnya kita tuh masih ada COVID-19 gitu. Tapi kita gimana caranya buat kita traveling tapi tetap aman, tetap fun, dan tempat-tempatnya pun yang kita udah pilih supaya kita melindungi diri juga, tapi juga melindungi orang lain juga. Oke, jadi guys, patokannya sebenarnya di daerah Sari Ampel tempatnya, dekat-dekat wisata air panas alam Sari Atom. Jalannya lumayan kecil, jadi hati-hati aja. Bisa macet, banyak motor juga. Begitu kita sampai sana ternyata nggak sesuai sama plan kita gitu. Ternyata lumayan rame, dan bukan lumayan rame, tempatnya kecil dan rame banget walaupun masih outdoor. Nah di sana kita decide buat akhirnya ada alternatif lain nggak? Akhirnya kita tanya sama warga lokal dan dapatlah curug yang kita pergiin, Cibareboy. Kita lagi nyari lokasi curug yang lain. Ya. Curugnya nih. Nah, Boleh ini mah kan? 120 meter. Ada di situ di Cibareboy. Cibareboy. Oke, curug aja. Cibareboy. Lewat mana, Bang? di sini. Bapak ada pertigaan. Ntar belok kanan. Pertigaan belok kanan. Iya. Di situ ada beberapa area curug juga gitu. Curugnya ada dua. Ada curug Cibareboy dan Pandawa 5. Pandawa 5 juga sama jalannya. Sama. Ini juga rutenya. Tapi itu biasanya rame nggak sih, Bang? Ya kalau Sabtu Minggu mah rame. Iya. Tapi kan di situ kan luas. Kalau ini kan cuma sepetak gini, Iya. jadi tamu segini juga itu rame gitu. Untungnya nggak terlalu jauh dari lokasi kita sebelumnya. Jadi kita naik mobil sekitar 15 menit langsung nyampe ke Curug Cibareboy, desa Cilebesi itu. Jadi pakai di sana baru kita jalan sedikit. Kita udah sampai di desa Cibesi. Jadi masuk aja ke desanya sampai ke paling ujung. Nanti ada pos desa wisata. Di situ tadi kita bayar. Sekarang kita udah parkir nih, parkiran mobil. Kebetulan lumayan luas. Tadi banyak sih, ada mobil-mobil di bawah juga. Cuma katanya nggak terlalu ramai. Karena ini tempat juga luas ya, jadi mungkin banyak Kelihatan kali ya. Iya. Harus baca. Yuk kita mulai petualangan kita. Kalau misalnya perjalanan ke curugnya katanya sekitar 1 jam. Standarnya sekitar 1 jam. Kita coba 30 menit. Hari nih kayak ini. Nggak usah aja santai. Ini sejam gua kuat kayak. Ya gua kuat sih. Cuman kayak yang bisa nggak ya gitu. Dan akhirnya ya udah kita jalan aja. Kita jalan terus pas di jalan ternyata pemandangannya top banget.
Wow, keren banget. Jer, itu bagus banget di sini. Stop. Stop, gak usah. Stop, mundur. Lemparin handphone lu, gue fotoin. Bulan di rumah, pertama kali keluar tuh berasa aneh sih. Karena gue udah lama banget nggak berjalan jauh lebih dari 1 jam. Terakhir kali gue berjalan jauh 1 jam buat kerjaan. Jadi begitu kemarin kayak ngelihat desa, ngelihat apa namanya sawah gitu ya. Wow, gue nggak nyangka gue sebenarnya lumayan kangen sih jalan-jalan. Ya ini best spot banget di perjalanan, dan kita tuh baru jalan sekitar 15 menit. Udah ketemu spot keren kayak gini. Iya, biasa. Udah lama gak keluar rumah. Satu hal yang gue suka dari Subang, lo akan ketemu tempat-tempat macam gini yang secret tapi indah banget. Gila dia kayaknya ketakutan. Cukup, culun. Ya ampun, anak kota. Gini aja langsung ribut lo. Nyebrang aja gemeteran. Bisa nanem gak lo? Oke, mantep banget sih, abang. Cuman ya naik jadi lumayan capek lah. Cuma cincai. Pemandangannya top banget. Kita lewatin sawah, terus ada kebun juga, terus kita lewatin terus kayak pemandangannya di antara 2 gunung itu mantep banget kan ya. Yang paling mantep pas udah nyampe ke Curugnya. Itu gua speechless banget. Gua bener-bener kayak yang pertama kali gua bisa nemu tempat kayak gini di hidup gua. Terus gua bener-bener diem gitu buat liatin yang doang. Gua speechless. Anjay. Lebay. Parah. Gue bener-bener cuma diem doang dari tadi. Karena Keren banget. Gila, ini keren banget sih. So, standar ya. Tapi ini isinya kayaknya udah berbulan-bulan di rumah, lo ngeliat kayak gini. dan isinya kayaknya cuma kita bertiga dan no. Rasa spesial. Hah? Isinya cuma kita bertiga. Iya, gila gak ada orang sama sekali, ini cuma kita doang. Tapi bicaranya benar-benar sendirian, jadi nggak ada orang lain, cuma kita aja. Dengan curug yang besar ini dan anginnya gede banget karena ini curugnya tinggi. Anginnya juga kayak hembusannya juga lumayan kenceng, dan lo kayak gue berasa kayak wow, ini amazing experience banget. Gue udah siap sih, gue gak sabar. Yuk. Wow, anginnya berapa ratus meter sampai ke bawah, anginnya sekenceng ini. Cuma aja lo belum, gue kedinginan. Sumpah dingin banget, gua sampai menggigil. Bareng gue, skor lu 1-5. Gua kasih 5. Gue 5. Kalau gue dari perjalanan tadi, gue suka banget masuk ke desa Cibesi juga bagus. Begitu kita parkir jalan sawah-sawah, total kita ngabisin berapa? 10.000 buat ongkos masuk tadi per orang. Habis itu 5.000 ya tadi ya buat di tempat parkir.
Oh iya. BPSG besi 5.000, jadi 15.000 per orang total. Dan menurut gue 15.000 lo udah dapet trekking dan udara sangat segar. Abis itu jalan sini juga banyak banget tempat makanan, jadi lo nggak perlu takut. Terus orangnya ramah-ramah banget. Dan tempat makannya pun nggak seperti, bukan kayak tempat makan biasa. Tadi itu tempat makannya di tengah-tengah sawah, warung-warung tengah-tengah sawah dengan pemandangan yang bagus banget. Habis itu nyampe di sini, lu di welcome dengan Curug Cibarembah yang super tinggi, airnya juga segar. Terus atraksi lain juga ada, tadi ada tempat buat selfie sama ada curug lagi di bawah. Jadi tempat ini menurut gue kalau mau bisa kasih nilai maksimal. Ada juga bisa 5, jadi 5 dari 5. Tapi sebenarnya ini kayak wah. Menurut gue perjalanan dari awal sampai akhir itu sampai ke tempat terjunnya salah satu perjalanan terbaik yang pernah gue jalani di weekend gila. Masuk ke top 5 lah. Gimana? Seger banget ya lo. Udah mbak. Udah banget ya. Cuma hati-hati. Ini dalamnya tuh batunya kayak Masuk ke dalam gitu. aduh banget. Aku menggigil. Jadi udah saatnya kita balik nih karena udah sore. Oke. Jadi kita berganti baju dulu. Siap-siap ke mobil, jalan balik. Itu tadi perjalanan kita, thank you banget udah ngikutin. Gimana Jer, capek? Lumayan. Jangan lupa buat like, subscribe, dan kalau misalnya ada tempat asik, taruh di komen di bawah ya. Dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Balik dulu ke Jakarta, bye, weekend gila, make every weekend an adventure. Thank you banget buat Weekend Gila yang udah ngajakin gue jadi partner. Ini pengalaman baru buat gue, dan walaupun gue jadi supir sih. Tapi gak apa-apa. Oke, jangan lupa nonton gue, dan setiap video Weekend Gila cuman di YouTube. Like, subscribe.